Well, hi all. Hari ini aku bikin kelas level up yang volume pertama. Ini khusus untuk para subscriber aku. So kalian mungkin yang di live sini nggak bakal bisa lihat full ya. Bisa nanya juga. And I'm preparing myself right now, even if it's only online. Wah, rame. Udah rame. So we'll talk about leveling up. Okay. Ini materinya bagus banget daripada kalian ngecegil. Jadi baik kalian di sini belajar sama aku about leveling up. Okay. Udah jam 10. Let's go. Hello all. What's up? Good morning. Hahaha. Mana nih yang lagi? Morning, dear. What's up? Ayo, nyalain dong kameranya. Absen. Udah, Kak Arima sama Kak Eka dari tadi udah ready loh. Dari 10 menit yang lalu udah on cam. Mantap. Oke, hari ini kita akan membahas tentang level up ya. Jadi nanti itu kita akan bagi menjadi 3 volume atau 3 kelas lah ya. Hari ini adalah volume pertama ya, yang akan menjadi pengantar tapi udah ada kisi-kisinya. Kita nanti akan belajar apa aja, dan ini khusus buat subscriber atau pelanggan ya, yang berlangganan konten di Instagram ya. Join di sini, and it's free anyway. Oke, jadi kan teman-teman itu ini Pak udah pada join channel yang info kelas gratis ya, berarti ya? Udah pada join kan? Oke, good. Ya. Oke. Iya udah Mbak. Siap. Nah, nanti di situ aku akan Sudah. share jadwal. Kalau mau ada kelas lagi tuh pasti aku share. Ini sih overall 3 minggu berturut-turut kita selalu ada ya grup call seperti ini. Kalau yang kemarin grup callnya lebih membahas ke yang general aja, tapi kalau yang sekarang ini aku bikin ada temanya. Oh, ya, dan tema hari ini adalah tentang how to level up. Daripada ngecegil, mikirin yang nggak penting ya, mikirin orang lain, mendingan kita pikirin diri sendiri. Gimana caranya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan hari ini akan kita jelaskan juga tentang money mindset ya. Mindset kaya, gimana caranya supaya kita kaya raya. Itu dimulai dari keadaan kita yang saat ini. Oke, are you ready? Tar dulu, absen dulu Ready. dong. Ini dari kota mana aja? Ayo absen. Dari
Medan, Kak. Dari Medan. Wow, dari mana lagi? Bogor. Dari Bogor. Oke, Bogor. Bekasi, Kak. Sama-sama. Dari mana? Bekasi, Kak. Oh, Bogor, Kak. Bekasi. Bekasi. Oh, sama dong kita ya, anak Bekasi. Banten, Kak. Aku dari Serang, Kak. Banten, Serang. Bandung ada Kak, Bandung. Bandung. Aku Serang, Kak. Bandung, Serang. Aku dari kota Serang, Kak. Depok. Wow. Nanti dari Cimahi. Macem-macem ya. Ada yang sambil ngurus anak juga. Anaknya ikutan. Hai, Kak Mary, babynya lucu sekali. Kak Sulfi juga anaknya ikutan. Oke. Kita mulai ya hari ini. Nah, nanti tuh waktu aku share screen aku nggak tahu, kayaknya kameranya akan mati untuk menghemat bandwidth kayaknya ya. Supaya gambarnya nanti tetap clear ya teman-teman. Dan berhubung di sini aku nggak ngajakin admin atau nggak ngajakin operator, nanti kalau ada yang mau join udah terima aja ya, tolong diterimain ya teman-teman, admit gitu aja ya, minta tolong. Takutnya nanti aku pas ngomong aku nggak ngelihat siapa aja yang mau join. Oke teman-teman, bantuin aku ya. Oke, kita mulai. Ini udah berkumpul dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nggak juga sih ya. Kebanyakan sih di daerah masih Jabodetabek sama Jawa Barat kayaknya ya. Aku nggak tahu nih apa yang di Jawa-Jawa lainnya lagi masih belum join. Atau kemarin ada juga yang dari time-nya itu WITA itu juga ada yang mau join. Ya. Oke, kita mulai. Iya. Kita mulai, oke? Bentar ya, aku akan share screen. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu ya. Nanti akan ada sesi Q&A after this. Oke. Dan di meeting kali ini kita sejam. Sebenarnya jadwalnya sejam, cuma nanti kalaupun lebih dari sejam kita nggak akan ketendang kayak kemarin. Soalnya aku udah beli yang pro, jadi santai ya, santai chill. Walaupun lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Tidak shock kayak kemarin kita ya. Share screen. Oke, aku izin record. Hello. Oke. Apakah terlihat, teman-teman? Terlihat ya? Masih agak blur, Kak. Masih agak blur. Oke, nanti supaya bandwidth-nya teman-teman itu nggak keberatan, teman-teman boleh. Ini kelihatan kah? Udah mulai kelihatan, Kak. Jelas. Oke, kelihatan ya. Nanti kalau supaya bandwidth-nya teman-teman itu nggak habis, bisa ini aja ya, bisa dimatiin aja kameranya, nggak apa-apa ya, supaya presentasinya kebaca. Oke? Ini udah kelihatan ya, kameranya dimatiin dulu nggak apa-apa, tapi nanti pas Q&A kita nyalain lagi kameranya. Oke teman-teman? Gimana? Kelihatan udah? Aman ya? Oke. Kelihatan sudah. Oke, pinter semuanya hari ini. Kita mulai ya untuk membuka pelajaran hari ini. Wah, udah kayak ibu dosen ya. Kita akan membahas tentang cara untuk level up. That's why judulnya adalah level up class. Okay? So we will talk about how to level up dimanapun keadaan teman-teman saat ini. Dimanapun kondisi teman-teman saat ini, itu gimana caranya level up. Dan aku mau menyarankan teman-teman ya, first and foremost, ketika kita ingin level up, tugas kita adalah menerima keadaan kita yang hari ini dan tidak membandingkannya dengan orang lain. Oke, janji? Itu adalah yang paling utama. Ya, ketika kita udah mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu nggak sehat. Sangat tidak sehat.
dan kita akan makin berada di energi kekurangan, bukan berada di energi keberlimpahan. Kayak ngeliat, aduh temen aku umur segini kok udah beli private jet ya, aku kok belum. Jangan seperti itu. Tapi kita di posisi kita masing-masing dengan kemampuan kita masing-masing, dengan privilege yang berbeda-beda dengan orang lain, kita berusaha untuk apa? Untuk berdamai dengan itu, menerima itu, dan berusaha level up. So this is the level up class volume pertama, financial level up and personal power. Yeah. Nah, what is level up class? Basically, level up class itu adalah gerakan woman empowerment ya yang aku bikin untuk teman-teman audiensnya Baby Voice 99. Oke, audiensnya Instagram Baby Voice 99, especially yang sudah subscribe ke konten aku. Jadi, kelas ini nggak perlu bayar lagi teman-teman ya. Pokoknya kalian subscribe, join channel info kelas gratis, dan di situ kita akan sering catch up seperti ini. So, it's free. Oke, but untuk akses recordingnya mungkin nanti aku akan taruh di LYNK atau link ID, which is di situ mungkin teman-teman harus ya purchase ya ngeluarin atau invest some amount of money, dan nggak mahal sih sebenarnya untuk akses recordingnya aja gitu ya. So just in case ada yang nggak bisa ikut ya di channel, bilang kak aku berhalangan, mungkin ke dia bisa akses recordingnya, tapi ada investmentnya, just a small amount of money ya kalau dibanding dengan ilmunya nanti. Nah, kenapa? Karena aku menghargai teman-teman yang bikin waktu untuk present saat ini. Saat ini hadir di sini itu aku hargai teman-teman. Makanya aku bikin kalau yang recording ya harus bayar lagi. Kenapa? Karena teman-teman yang di sini aja hadir, nyalain kamera, being present, ya, memberikan energinya ke sini. So, itu adalah cara aku untuk menghargai energi teman-teman. Oke? Dan kita pengen untuk embrace ya, mengeluarkan kekuatan kita, kedaulatan kita ya, untuk mengekspresikan diri kita. Sehingga kita tuh punya identitas. Mau teman-teman ini seorang istri dari seorang suami, mau teman-teman ini jomblo, kita harus tetap punya identitas. Oke? Karena banyak banget wanita-wanita yang udah punya pasangan atau suami jadi kehilangan identitas dirinya sendiri dan jadi cegil. Yang awalnya tidak cegil menjadi cegil karena apa? Karena tidak punya identitas, lalu melekat sama suaminya. Oke? Tolong di unmute ya teman-teman. Oke, please be aware, please mute. Because aku nggak bawa asisten, nggak bawa operator, jadi ya self-aware aja, oke? Dan kelas ini nanti akan terdiri dari 3 volume, ya. Stretch, ya. Panjang, stretch itu apa? Mulur gitu ya. Along the weeks. Jadi akan ada beberapa minggu untuk belajar tentang level up kelas ini. And we will talk about how we can level up in comprehensive aspects in our life. Jadi kita akan cari tahu caranya level up dari aspek-aspek yang komprehensif. Tidak cuma satu aspek ya, tidak cuma ngomongin pasangan mulu, tidak. Tidak cuma ngomongin cowok mulu, tidak. Tapi comprehensive aspek, oke? Why we should reclaim our inner power and reset our financial mindset. Kenapa? Karena literasi finansial ini tidak banyak disajikan dan didapatkan oleh perempuan, oke? Apalagi yang berada di daerah yang kecil, ya, berada di pedesaan. Oke, kalau di kota mungkin oke lah, teman-teman aku udah banyak yang ngomong, udah corporate girl yang sadar tentang finansial ya, melek gitu ya tentang pendidikan finansial. But I am sure bahwa tidak semua teman-teman wanita di Indonesia punya akses menuju itu. So we should build strong emotional and mental and practical foundation for our own wealth, kesejahteraan kita.
ya, dan juga untuk career growth. Even if teman-teman adalah ibu rumah tangga, tapi menurutku career growth ini bukan cuman kayak kita kerja gitu ya, bahkan kita punya bisnis sendiri di rumah itu juga karir, gitu kan. Kayak aku ini bikin konten-konten kayak gini nih juga karir buat aku, gitu ya. Jadi karir itu tidak harus 9 to 5 job atau bekerja di bawah perusahaan orang, but everything that we did to develop ourselves, to grow ourselves, itu adalah juga career growth, okay? From survival to abundance mindset, understanding the financial energy, okay? Yang dulunya teman-teman mungkin mikir, aku ini nggak mungkin kayak orang ayahku ini, ibuku itu. Atau, aduh aku tuh harus kerja keras banget ya, biar bisa sukses. Semuanya harus kerja. Suaranya ke-mute. Are you sure? Ke-mute? Nggak ada suaranya. Ke-mute. Sebentar. Nggak ada suaranya, Kak Ayu. Oh no, wait. Hello. Nggak ada suaranya, Kak. Ini udah? Nggak ada suaranya, Kak. Udah? Nggak ada. Hah? Kecil, Kak. Kecil. Banget suaranya. Kecil? Are you sure kecil? Yes. It's very little. Oh my god, what happened? How about this? Cek. Lagi, Kak. Udah lagi. Hello. Udah, tapi kayaknya jauh suaranya. Jauh? Oh, no. Udah oke kayak tadi ya, Kak. Enak. Kayak tadi, iya. Wait, what happened with this? Wait, Udah. Ini udah? Kalau udah, oke. Udah cukup. Kayaknya itu sinyal. Ya, Kayaknya karena sinyal. It's okay ya, kita lanjut lagi ya. Oke, thank you teman-teman for reminding me ya. Understanding financial energy from survival to abundance mindset. Ya, dari yang dulunya kita berpikir kayak uang itu jauh banget ya. Aduh, aku pengen kaya, aku pengen punya banyak uang, tapi deep inside teman-teman itu membenci itu ya, membenci uang gitu loh, kayak menganggap kalau gara-gara punya uang jadi kayak gini gitu ya. Itu. So it's from survival to abundance mindset. Money is a story reflection ya. Ini teman-teman bisa bikin jurnal tentang money ini. Apa sih yang jadi memori aku tentang money? Ya. Coba caranya gimana Kak? Ambil nafas dulu, tengok ke dalam diri kita. Kita akan melihat kembali memori lama kita, bukan untuk menyalahkan tapi untuk memahami. Mungkin yang dulu waktu kecil tuh mamanya selalu bilang, "Nggak usah beli itu, mahal. Kita kan orang miskin." Ada yang suka ngomong kayak gitu ya mama-mama itu. Kita kan nggak kayak mereka orang kaya. Itu kita switch, kita restart. Kenapa kita nggak boleh beli itu? Kenapa kita bilang nggak usah beli itu mahal, tapi kita bilang gini, gimana caranya gue bisa beli itu, gue harus ngapain, gitu. Itu kita switch dulu, dan kita tidak pernah kekurangan. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut ngeluarin uang, hanya karena kayak aduh hemat ya. Ada cerita ada orang kaya, dia tuh takut ngeluarin uang, sampai tuh orang kaya itu mati, dan yang nikmatin siapa? Bukan dia. Iya kan? Jadi jangan takut untuk ngeluarin uang. Mumpung kita masih hidup, apa yang kita kerjakan ya kita nikmati. Oke? Terus juga bisa melakukan visualization exercise ya. To menuju ke dirimu saat kamu tuh sudah sejahtera. Ya. Dimana kamu merasa aman. Oke? Jadi gini caranya. Melakukan perjalanan atau exercise visualisasi ini ya. Kita itu, aku pernah bahas ini, kita bisa inner work atau shadow work dengan melihat diri kita di masa lalu, masa kecil atau masa-masa saat kita remaja atau kapan, itu namanya inner work atau shadow work. Nah, kalau yang visualization exercise ini kita menemui diri kita di masa depan. When you see yourself, ya, when you see yourself
in the future being so wealthy, what would you do? Oke, apa yang akan kalian lakukan? Oke, I can see myself. Contoh ya, contoh visualisasinya gini. I can see myself being in a very huge and luxurious house with my families, ya, where I can chill and relax without any worry, and then I can see myself like wearing what kind of jewelry, wearing what kind of luxury items, wearing what kind of things, whatever is that. It's visualization. Oke, itu caranya untuk memvisualisasi. Nah, habis ini teman-teman, habis kelas ini teman-teman bisa melakukan. Coba visualisasi diri teman-teman di masa depan di mana ada sebuah titik finansial yang teman-teman harapkan. Ya, kebayang ya gimana maksudnya. Oke. And selanjutnya adalah personal power dynamics. Oke. Bagaimana decision making dalam hal finansial itu mengontrol aksi kita. Nah, untuk mengontrol aksi kita, teman-teman bisa juga membaca e-book yang Menjadi Wanita Tenang. Oke. Terus bagaimana kita punya boundaries, like you don't have to please everyone and anyone, ya, your family, your office boss, your office mates, whatsoever is that. Itu teman-teman juga harus punya boundaries ya. Itu part of your abundance mindset. Jadi, for example, kayak gini. Kamu dihubungi sama bosmu jam 3 pagi without any reason, without any urgency. Asking you to work at 3 a.m. What will you do? If you have boundaries, you will not reply to him or her. Because it's time for you to sleep, right? Dan kamu nggak takut kayak, ada loh yang kayak gini, aduh aku harus fast respon terus nih sama bosku, no matter what, mau weekend, mau weekdays, mau apa, aku bales. Pokoknya aku harus bales gitu, supaya aku nggak kehilangan pekerjaan ini. Itu namanya lacking mindset. Ya, kamu khawatir sama rezeki kamu, padahal ada orang lain yang lagi ngobrak-ngabrik boundaries kamu. So don't do that. Another example. Kamu punya online shop. And it's like 2 a.m. Orang nanya barangmu ada atau enggak. Tiba-tiba kamu kebangun gara-gara notifikasi itu. What will you do if you have boundaries? You will sleep. And you will not worry about whether that person will buy your product or not. You will answer it tomorrow morning. Because it's time for you to sleep. Jadi harus lembut ya sama diri sendiri. Nggak semuanya tuh kayak harus kalian bales kayak gitu. Terus nggak semuanya tuh harus kalian turutin. I know that customer adalah raja, but it doesn't mean that they can break your boundaries. And it's about energy management also. So put yourself first and be brave to say no without giving any reason. If you have a friend, terus temanmu bilang, kamu main dong ke rumahku hari ini, sekarang juga. But you have another agenda, which is your main agenda today is sleeping. You will simply say no. And you will not try to menjelaskan ke dia. Ya, kayak aku hari ini harus ini terus ini. No. Sorry, I cannot at all. It's part of making boundaries. One of the things that we will talk about is LinkedIn. Me personally, I jump back to my working market because of social media. LinkedIn. I have no idea if I don't use LinkedIn at that point of time. Dan selama aku punya LinkedIn itu, I always try to put my portfolio there. Jadi teman-teman mungkin bolehlah cek LinkedIn aku.
Di situ kan ada bagian awards, courses, certification, whatsoever, kegiatan, dan aku juga posting tentang kegiatan wanita tenangan seperti ini juga aku posting juga gitu. Kenapa? Itu adalah part of branding myself. Oke. Penting banget itu untuk main sosial media LinkedIn. Ya, jangan main sosial media buat gosip-gosip. Oke. So after this, you have tugas PR ya teman-teman. Task. Open your LinkedIn, kalian buka LinkedIn kalian. Abis ini ya. Assess your own page. Coba kamu lihat page LinkedInmu itu. Ini LinkedIn aku nih menarik nggak sih? Ya, terus coba kamu cari tahu gimana caranya untuk polish it ya, memperbaiki itu. Ya, ide buat teman-teman adalah update your LinkedIn headline into one sentence of empowerment. Contoh, write your about section if you are introducing your best self to the world. Contoh aku. Karena aku sales ya, marketing ya. Itu aku tulis di situ, account manager, cyber security. Kayak gitu ya, karena aku banyak menjual produk cyber security. Woman empowerment activist. Yeah, even if it's not related to my IT job, but I want people to know that I am part of a woman empowerment activist, which makes grassroots movement to empower women. Oke, di sana. Terus, even if I am an account manager on IT industry, aku juga tetap taruh ada prestasi aku yang lain ya. Kayak nulis e-book, menang konferensi scientific, jadi finalisnya kompetisi internasional, aku taruh di situ. Even my IELTS, I put it there. It will make my LinkedIn stand out. Okay, so each week aku pengen temen-temen punya agenda ya. Apa yang teman-teman lakukan untuk memperbaiki itu. Oke? Dan selanjutnya, financial self-assessment. Kita harus melakukan assessment terhadap our financial. How to audit our income, spending, and goals. Kalau aku menggunakan 1/3x3 method. Oke? 1/3x3 method. Metode 1/3x3. Oke? Itu adalah tentang personal cash flow awareness, income versus outflow. Bukan berarti kita harus kayak gini, wah gua harus kata kayu nih, gua harus nyatet semuanya nih, terus kalian nyatet semua terus jadi ketakutan. No, it's not about that. But be mindful about what you spend. Oke? Terus seumpama teman-teman punya kecenderungan impulsive buying ya, the emotional cycle of spending and saving teman-teman ya. Building a small and sustainable routine, not extreme budgeting. Contohnya gini, kalian punya gaji 100 juta contohnya. Contoh, amin aja ya kan. Terus kalian gini, Kak aku tuh dari gaji 100 juta tadi sebulan aku harus cuma ngeluarin 3 juta. Meninggoy kalian. Dengan gaji 100 juta pasti kalian harus maintain lifestyle kalian untuk berada di sebuah cycle tertentu ya. Dan jujur aku tuh sangat nggak pelit teman-teman kalau itu tentang apa, investasi leher ke atas, tentang sekolah, tentang polishing my face ya. Terus pokoknya yang leher ke atas, investasi yang intangible aku sangat tidak pelit. Dan aku bersyukur banget waktu itu aku punya kesadaran bahwa waktu aku punya bisnis Instabus Life, itu aku spending uangnya untuk kuliah lagi. Dan itu yang nolong aku untuk kembali ke working market setelah aku mengalami divorce. So, siapa yang bisa menolong diri teman-teman sendiri? Ya teman-teman sendiri dan skillnya teman-teman. Dan setiap orang punya level yang berbeda-beda. So, I cannot judge you kayak, lo ngelakuin kerjaan ini ya, kerjaan lo jelek banget. No, aku nggak bisa ngejudge itu.
Ya, aku nggak bisa ngejudge pekerjaannya teman-teman. Lakukan apa yang kalian lakukan sampai kalian bisa melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Jujur, kemarin ada yang tanya gini, "Kak, kerjaanku CS," gitu. Oke, bagus dong. Kamu bisa melakukan itu. Lakukan itu sampai kamu bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku malu, Kak. Kenapa harus malu? Kan CS bagus, ya. Jadi bilang aku pun gini, CS customer service juga aku kan. Aku menjual service ke teman-teman seperti ini dengan service gitu kan, sama kan. Tugasku juga ketemu orang. "No, Kak, aku cleaning service," dia bilang gitu. Okay, good. If that is the thing that you can do, then do that. But don't forget to be cute. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang itu yang bisa teman-teman lakukan itu dulu. Jangan mengutuki apa yang teman-teman lagi lakuin. Bersyukur sama itu. Karena kalau kita bersyukur dan kita di abundance mindset, bukan lacking mindset, bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, itu rezeki akan ngalir sendiri. Trust me. So whatever you did, whatever your job, it's good. It's good. Okay? Whatever is that, it's good. Right? Jadi jangan pernah merasa rendah dengan pekerjaan teman-teman. Oke? Sepertiga kali 3 method. Sepertiga untuk operasional, makan, rumah, kos-kosan, kontrak, mobil, so on and so forth. Pokoknya untuk your necessities, oke? Sepertiga untuk tangible investment. Apa itu tangible investment? Yang bisa dilihat, yang real, yang terlihat, yang countable, yang bisa dihitung. Sepertiga lagi for intangible investment, like for soft skill. Oke, sertifikasi, appearance, health, ya. Sepertiga ini untuk yang unseen but felt, yang tidak terlihat tapi terasa. The intangible investment. I want to have another degree, Kak. Go for it. Aku SMA, Kak. Sekarang aku kerja sambil kuliah. Go for it. That's good. That's cool. Super cool. Okay? So keep doing what you want to do, basically. Right? It's more than a trend or a movement, girls. Aku pengen teman-teman di sini merasa grounded, ya, merasa sadar, aware, clear, jelas tentang direksi finansial teman-teman, direksi keuangan teman-teman. Mau dibawa kemana? Keadaan finansial teman-teman. And confident to take charge of your professional life and your personal life. So I hope that this 3 volume of the level up class will give you an idea like what I will do, what will I do to level up myself. Oke. Dan nanti di yang selanjutnya kita akan bahas tentang digital platform ya yang bisa membantu teman-teman untuk level up skill, dan nanti di pertemuan terakhir kita akan membahas tentang investasi. Cannot wait. So this is the final reflection. Financial power isn't about how much you have. Ini bukan tentang seberapa banyak kamu punya. Setiap orang punya banyak beda-beda, ya. Bagi seseorang 5 juta itu banyak. Bagi orang lain 5 juta itu dikit. Bagi orang lain 100 juta itu dikit. Bagi orang lain 100 juta itu banyak. It's not about how much you have, but it's about how calmly and conscious you move with what you have. How you accept what your current position and what you have right now. So it's about abundance mindset. It's not about how much you have, but how abundant your life is. Okay? And that's it. Wait. Okay. Hello. Where are you, girls? Hello. Can you see me? Yeah. Yes. Hello. Very much. Are you
Oh my God, yes, I'm so happy. Tadi presentasinya gimana? Powerful, what you felt, how you feel, girls? Tell me. Happy, encourage, power, empowered, gimana? Tell me. Excited banget. Yes, Very thank. new. Jadi Happy semangat banget. ya. Jadi semangat ya. Nah, Terarah. Bersyukur. oh ternyata di chat, di kolom chat juga ada. Oh, it's okay yang off cam karena sinyal di tempatnya imut banget, nggak apa-apa. Tapi yang mau on cam, on cam. Okay, so we will open the Q&A section. Are you ready? Raise your hand. Okay. Wait. Okay. I have like 2 person here that want to ask me question. Janji pertanyaannya nggak tentang cowok ya. Oh nggak, kalau di sini mah aman. Di TikTok tuh banyak yang nanya tentang cowok mulu. Sudah. Kita akan membahas yang lainnya, oke? So please Kak Ail, would you mind to share your question? Come on. Hai Kak Ayu, cantik banget. Thank you. Oke. Kan tadi kita sempat bahas, sebelumnya makasih juga Kak materinya, ya ampun. It's so powerful for me. Pagi-pagi udah sarapan tadi. Oke, terus. Lanjut Kak Ail. Kak, tadi kan kita sempat bahas soal LinkedIn. Nah, kebetulan aku ngerasa tersindir banget karena LinkedIn aku literally kosong. Aku sempat mikir kayak, apa ya yang bisa aku cantumin di LinkedIn aku, sedangkan pengalaman kerja aku tuh kayak cuma jadi admin doang. Dan itu tuh, aku sekarang udah gap career selama 3 tahun, profil LinkedIn aku nggak ada, pokoknya di LinkedIn aku sekosong itu. Aku tadinya mikir, emang siapa sih yang bakal ngelihat LinkedIn aku? Ternyata it's a mirror for myself. Oh, I'm so confused. Yeah. Ya, And then, aku kan kemarin sempet, aku ikut juga tuh Kak, akhirnya aku sempet ikut kayak beberapa kelas di MySkill kayak gitu, itu kan dapat sertifikat juga. Nah, tadinya aku tuh pengen juga tuh cantumin juga tuh sertifikat yang udah aku dapet di LinkedIn. Cuman aku takutnya lagi adalah orang berpikir kayak, ya lah cuma kayak gini doang gitu, ya lah belum tentu di lapangan tuh si orang ini tuh bisa ngelakuin yang dia punya ilmunya gitu. Realitanya di lapangan belum tentu bisa. Nah, aku tuh masih takut kayak gitu terus gitu loh Kak. Sedangkan aku juga pengen grow up. Tapi aku sekarang masih gap karir sih. Aku masih kuliah semester 7, tapi aku masih sambil ngurus anak aku yang baru 1 tahun gitu. Itu Kak Ayu, mohon ya bimbingannya. okay, thank you Kyle for your question. Okay. First and foremost, why are you frightened? Kenapa kamu takut? Kalaupun ada yang mikir, aduh aku takut di ini, itu. It's not our business. Apapun yang dipikirkan orang lain tuh bukan our business. Aku pernah, gini ya, aku kan suka datang ke event juga. Terus aku pernah mikir gini, ih kok aku aneh banget ya event kayak gini aja aku posting. Ternyata enggak. Itu dilihat sama recruiter. Oh, this girl is active. Dia terus-terusan ikut event tentang produk baru, which is it's a good thing. Tenang, aku juga naruh kok sertifikat aku dari Coursera, dari Udemy. Itu aku taruh. Kalau MySkill aku belum pernah nyoba. Dari Meta aku taruh, dari Google aku taruh, and it's all online, right? Especially when masa-masa setelah pandemi itu kan kayak banyak banget pelatihan online kan, yang sangat membantu kita sebenarnya untuk memahami sesuatu. I know orang mungkin akan mikir, tapi kan kamu
Kan kamu bilang tadi, "Aku takutnya orang mikir kayak gini, orang mikir aku sebenarnya nggak bisa, tapi aku naruh-naruh gini." Ada mungkin yang mikir kayak gitu, tapi kan at least kamu udah tahu kulitnya, ya. For example, kamu, belajar tentang akuntansi mungkin ya, terus kamu di MySkill tadi ambil sebuah course tentang aplikasi sesuatu untuk membuat laporan, gitu. Itu bagus. It means that you are not died, kamu nggak mati. Ya, kalau kita itu terus bergerak, itu yang membuat hidup kita hidup, ya, jadi nggak mati. So, teman-teman yang LinkedIn yang masih mati, for your information, I swear, this is my 3rd year of jumping into a working market again, and I always get my job from LinkedIn. I always get my job from LinkedIn. I don't play any dating apps, yeah, I don't have any dating apps, but guys from LinkedIn keep wanted to date me. But I know that I have boundaries. Okay. Jadi LinkedIn is not only for professional, for teman-teman lain yang mungkin tidak aware ya, tidak bertanggung jawab. Itu bahkan dijadiin bahan buat cari cewek juga. But you guys should harus hati-hati juga ya. Aku kalau ada orang ngajak meeting out of nowhere and it's not related to my job, professional life, then sorry, what's the point? No cash, no time. Yeah, I only want to meet you if you give me some project or you purchase my product or you gave me like a job. But if not, then it's not. Gitu ya. So don't be afraid to put whatever is that your achievement, even if it's big or small, on your LinkedIn. Because trust me, it will help. Karena LinkedIn itu semakin banyak keywords di page kita akan semakin direkomendasikan ke headhunter atau ke orang-orang yang lagi cari kerja, cari karyawan, gitu ya. Gitu sih, Kyle. Oke? Oke, Kak. Thank you so Okay. much. My pleasure. Well, let's wait. Whoa. Kanini, hey Kanini. There's a lot of person that want to ask questions. Ini lebih seru ya daripada Halo, bahas cowok. Kak. Oke, halo Kanini. Yes, please, Aku ngomong please. ya, Kak ya? Yes, please. Please, sayang. Kak, aku kan ini umurnya 23 tahun. Terus Mhm. tapi kayak apa ya, pemikiran tuh kayak udah mumet gitu. Karena seluruh yang aku kenal itu kayak keluarga, teman terdekat, ternyata tuh jadiin aku tuh apa ya, jadiin aku tuh tepat sampai emosional mereka, kayak Mhm. kayak nggak ngeliat aku sebagai manusia gitu. Mhm. Tapi aku juga di satu sisi punya apa, berambisi. Aku udah selesai lulus apa tuh, cum laude gitu. Mhm. Nilainya bagus, tapi nggak ada yang bener-bener apa ya, sentuh kalau aku mencapai kayak gitu, Kak. Ada aja kayak kalau misalnya ngomong, dia kayak dipotong terus kayak ngomongin dia gitu. Padahal aku tuh cuma mau pengen apa ya, berbagi kebahagiaan gitu. Nah, sudah itu LinkedIn aku tuh karena aku tuh di lingkungan yang jelek gitu, jadi kayak apa ya, kayak capek mereka gitu, Kak. Padahal aku nggak mau ngeladenin, tapi kayak terus-terusan. Terus aku juga di-abuse sama keluarga aku kayak gitu. Aku sendiri cerita tentang keluarga kayak apa ya, berat gitu. Terus ini apa tuh, jadi aku tuh kayak krisis jati diri, tapi aku tahu apa yang aku mau, tapi aku ngerti. Terus aku juga banyak ide, tapi bener-bener apa ya, nggak ngerti ya jelasinnya tuh, kayak bingung mulai dari mana gitu. Terus juga nanti sore aku mau join di member Black Rose tuh kayak kumpulan-kumpulan anak muda yang bisa ngedance, nyanyi kayak gitu. Tapi basicnya aku keluar dari lingkungan itu, tapi aku kayak bingung gitu aja sih, Kak. Oke.
Oke, Kak Nini, thank you so much for your question. Let us break down ya. Ini layered. Pertanyaannya layered, ada beberapa layer. Kita akan breakdown satu persatu, oke? Supaya Kakak nggak bingung. Because I know that when you talk to me, I know that there are so many things on your mind and you are like confused of how to deliver it to me, right? So let's break it down layer by layer. First and foremost about your family, keluarga, teman, dan lain yang menjadikan kamu sampah emosional. Tempat sampah emosional ya, sorry, membuang sampah emosional mereka. What you should do is just cut them off. Every time they want to talk shit, just cut them off. Okay. And it's okay to be alone. It's okay to have no friends at all. If they are not menghargai kamu, menghargai perasaan kamu, dan menganggap kamu hanya sebagai tempat sampah emosional mereka. It's okay itu saat dia mulai ngomong kamu ngantuk. Gue ngantuk. Shut up. It's okay. Jangan pernah takut kehilangan orang-orang yang gak pernah mengindahkan kamu sebagai manusia. Oke? You got it? Itu satu. Yang kedua. Oke, sorry. Yang first tadi adalah tentang boundaries ya. Jadi kamu harus punya boundaries and you have to have self-respect. That your time is so precious. So no one cannot mess with your time. The second one, kamu punya banyak ide. I got a lot of idea, Kak, tapi aku bingung mulai dari mana. It's because you are just think about your idea and never deliver it. Okay? So don't only think about it. Deliver it. Write it down. Mana yang mau kamu lakukan dulu? Mana yang jadi prioritasmu? And start to do that. Okay? Because I know why you are so confused about how to deliver your speech to me, because there's a lot of things that you haven't divine yet. Kamu belum menentukan mana yang mau kamu lakukan, mana yang tidak ingin kamu lakukan. So, you are confused about that, right? So what you should do right now is 1, boundaries. 2, start to do your action. Nanti sore kamu mau ikutan komunitas, that's good. It will help you to gain new insights from new people. And make sure that whenever you jump to new place, kamu belajar untuk put boundaries. Okay? And I know it's a hard work. Aku tahu itu nggak segampang itu, apalagi kalau kita berada di lingkungan yang menuntut kita jadi people pleaser. Okay? But I am sure that you, girl, can do that. I am sure. Kamu hanya perlu sadar. And it's very good that you join in my class today, because it's just a starting point and another nudge or another trigger to make you discover yourself better, understand yourself better. Okay, Kak Nini? Thank Okay, you. Kak Baby, thank you so much. My pleasure. Another question, please. Would you mind, Kak Riri, to share your question? Ya. Halo, Kak. Hai, Kak Riri. Ya, aku langsung nanya aja ya. Boleh, sayang. Jadi gini, itu cara ngatur gaji UMR Jogja dengan metode 1/3 yang kayak tadi Kak Ayu bilang. Kalau cuma gaji persen, terus aku itu bingung melihat peluang. Kalau nyari sampingan kan kudu lihat peluang juga kan di lingkungan. Itu aku belum nemu, itu gimana ya? Belum nemu sampingannya, belum nemu peluang di lingkungan sekitar yang gitu-gitu aja. Gimana ya, Kak? Oke. Kakak asli Jogja, dari kecil di Jogja? Enggak, aku sebenarnya di
kerjanya di Jepara, cuman kalau UMR Jepara sama Jogja itu hampir sama, kayak nggak sampai 3 juta gitu loh. Jadi kadang gajinya itu stuck segitu-segitu aja. Kepengen nyari tambahan, tapi aku lihat di lingkungan aku aku belum melihat peluangnya gitu. Cara melihat peluangnya itu gimana? Oke, cara melihat peluang tuh harus menggunakan intuisi dan melatih otak kanan, teman-teman. Kalau Kakak stick dan stuck di UMR Jogja, you won't see nothing. Kalau teman-teman ini ngerasa, "Gue udah stuck banget nih, Kak, di daerah ini. Gue udah nggak tahu gue mau ngapain." Kenapa nggak kalian pindah kota, pindah negara? Nggak gampang, Kak, I know, siapa bilang gampang. Cari cara buat ke sana, oke? Aku bingung, Kak, peluang apa ya? Me too. Aku nggak berada di posisi kamu, so I don't have any idea of what should you do because I am not in your position. But pertama kamu harus menerima dulu keadaan kamu memang seperti itu. Dan saat ini yang kamu harus lakukan adalah gimana caranya gue keluar dari lingkungan ini. Oke, so don't stick to that thing. Ini namanya ada di lacking mindset, teman-teman. Mindset kekurangan karena fokus ke hal yang kurang terus. Ya, aku belum nemu nih, Kak, gimana? Ya bagaimana kamu nemu, gimana kamu bisa melakukan hal yang lain, potensi lain. Karena otak kamu penuh sama hal-hal yang tadi. Otak kamu yang dipakai hanya otak kiri. Tidak melakukan hal-hal yang out of the box. Oke, Kak. So basically there's a lot of things you can do. Trust me. Even kamu mungkin bikin affiliate atau apa, atau bikin contoh nih, aku punya temen ya, ini dia keahliannya adalah baca tarot. Aku nggak bilang baca tarot ini baik atau enggak, ya. Jadi dia jadiin baca tarot tuh side job dia. Aku nulis e-book itu juga side job aku, temen-temen. Aku bikin kelas kayak gini tuh juga side job aku. Dan Kak, kok Kakak tuh punya ide terus ya, Kak? Gimana? Karena aku selalu nemuin orang baru. Aku ketemu komunitas ini, ketemu komunitas itu, ini itu, karena aku nggak mau stuck di situ aja. I used to live in Surabaya, right? And I am so sick and tired of Surabaya. Like, oh my God, Surabaya kayak gini-gini aja. Orang ini kenal sama orang itu kenal sama orang ini, kayak gitu aja. So I move my ass off to ibu kota dan mencari another opportunity. Okay, so dunia tuh luas banget, girls, very luas. Trust me, ya. Coba cari opportunity lain. How? You can figure it out. Kalau kamu fokusin energi kamu ke how tadi. Gue punya goals, gue harus ngakuin ini. Gimana caranya gue ke sana? You can figure it out. Jangan fokus ke yang lack. Oke. I have another example. Contoh ini ya, contoh nyata. Mungkin teman-teman biar lebih kebayang. 2 years ago, bisnisku turun, dan aku jadinya punya utang karena ada stok produk ya. Tapi ini produk nggak jalan. Gimana caranya, Kak? Oke, aku akan jual ini pelan-pelan. Tapi aku harus, daripada aku mikirin utangku terus ke supplier, aku jual mobilku. Setahun aku jual 2 kali mobil. Untuk apa? Untuk clear my mind. Clear my mind ya. Terus aku ngerasa kayaknya bisnis aku nih stuck gimana. Oke, aku pindah industri ke industri IT. It's a super new thing, you know. Aku diketawain mungkin sama orang kayak, "Hahaha, umur lo 30 tahun lo baru mau masuk ke dunia IT. Telat kali." But no, nggak ada yang telat. Gitu ya. Dan aku ngejual mobil tadi tuh juga melepas kemelekatan loh. Dan karena aku nggak stuck di situ, jadi ada ide, oke, gue ngelakuin ini tuh. Sekarang kebeli lagi kok mobil gitu. So it's just part of how resilient you are, dan bagaimana kamu itu benar-benar sungguh-sungguh ingin menemukan peluang lain. Oke, Kak Riri, I'm sure that you can.
You are the one who really knows what you want to do and what you can do. Okay, girl? Thank you. Ya, makasih ya, Kak. Ya, sama-sama sayang. Okay. Maybe, girl, I will have another question. It's just one question, okay? From Kahemas. Please, Kahemas, would you mind to share your question and thought? Kahemas, Oke, hello. Kak. Apakah suaraku terdengar? Iya, sayang, terdengar. Iya, Kak, mohon maaf nih aku nggak sempat on cam karena yang pertama aku mood-nya lagi nggak bagus karena ada beberapa hal yang menjadi mendadak yang buat aku tuh mood-ku tuh turun. Mhm. Eee, aku mau nanya sesuatu nih, Kak. Kan Kakak tuh tadi bilangnya kalau misalnya, kita tuh harus bisa berjaya secara finansial dan kita tuh harus tahu arah hidup kita gitu, contohnya kayak dari LinkedIn. Nah, sedangkan aku tuh lagi masuk masa kayak quarter life crisis gitu, Kak. Dan aku tuh usianya 20 tahun dan aku juga masih kuliah semester 5. Sebenarnya aku juga masuk jurusan ini tuh, karena awalnya aku juga ngerasa kayak salah jurusan karena aku pengennya masuk ke jurusan lain, tapi aku masuk ke jurusan ini karena memang, bisa dibilang kalau aku masuk jurusan itu tuh mahal banget gitu, Kak, dan apa ya, orang tuaku tuh belum mampu gitu buat, ngedapetin itu. Aku juga udah nyoba kayak beberapa cara juga untuk, nyoba daftar beasiswa juga masih belum ada rezeki gitu. Tapi aku juga sampai sekarang nggak kehilangan atau patah semangat juga sih sampai sekarang untuk, mencari beasiswa tersebut. Dan ketika udah masuk ke masa ini aku ngerasanya kayak sesuatu tuh harus ada yang ditekankan, segala sesuatu tuh kayak harus ada yang dikejar. Aku kayak ngerasa selalu ketinggalan buat, ngelakuin hal ini itu. Kayak temen aku tuh udah sampai Z gitu, kayak aku tuh baru kayak sampai C, D gitu, kayak ibaratnya tuh kayak gitu. Dan aku tuh sebenarnya masih, bingung gitu cara mengatasi atau kayak pikiran-pikiran yang sebenarnya tuh, ini tuh harusnya nggak usah terlalu dipikirin gitu loh. Tapi aku tuh ngerasa kayak itu tuh, eee, beban gitu, karena emang dari awal aku kayak masuk, eee, udah ngerasa salah jurusan juga gitu. Jadi Oke. maksud aku butuh kayak masukan gimana sih kayak, apa ya, ada kayak pencerahan kah atau kayak gimana Kak? Karena aku Oke. juga kayak ngerasa di era quarter life crisis ini aku juga kayak pengen nyoba nyari sesuatu gitu, yang aku ngerasa kayak ini tuh harusnya diri aku banget gitu. Oke. Karena Oke, sampai girl. sekarang aku sampai sekarang kayak belum kayak nemuin diri sendiri aku tuh sebenarnya siapa sih gitu sih, Kak. Itu sih sebenarnya. Terima kasih. Okay. Anyway, you got a lot of love from other participants. Banyak yang ngasih love, so banyak yang ngasih kamu semangat kayak Mas. So it's gonna be a fresh starting point. Start from now, from this class. I want you to understand that you don't need to compare yourself with other. That's the first point. I know, waktu aku masih usia 20 tahun awal, aku suka compare diriku dengan orang lain juga. Apakah itu membuatku lebih baik? No. Ketika aku kalah dari sebuah kompetisi, aku akan compare dan nyalahin diriku sendiri. Padahal temen aku yang menang itu, dia lebih move her ass off to win. Dia lebih kerja keras mungkin dari aku. Bukan kerja keras ya. Kayak dia ada privilege, dia strategize well, dia pinter, dia apa. And she deserve that. Dan itu baru aku sadari ketika aku umur 30-an ini ya. Kayak, loh kenapa ya kok aku dulu suka bandingkan diriku ke orang. Padahal itu yang akan membuat kita semakin terpuruk. Nangis, sedih. Kok ngerasa, kok aku nggak gini, kok orang lain gini. Padahal kan di awal tadi aku menyebutkan apa? If you want to level up, you have to accept yourself, your condition, and whatever it is. Masalah salah jurusan, tenang, ya. Aku ini anak HI. Tapi apakah aku menjadi diplomat? Tidak.
Aku pernah dihina sama seniorku waktu itu, gini, "Ngapain lo kerja jadi sales di bank? Lo kan anak HI." Apakah aku sakit hati? Ya mungkin waktu itu, mentang-mentang lu masuk ke Menlu ya, lu gaya lu ya, sakit hati gue gitu ya. Pada waktu itu. But now, enggak. Karena kita punya journey yang berbeda-beda. Right? Kalau aku masuk ke Menlu, aku nggak akan ketemu kalian. Ya, jadi aku akan ketemu Hillary Clinton. Tapi aku nggak akan bikin kelas seperti ini yang empower teman-teman kayak gini. Mungkin aku nggak akan punya waktu. Bener nggak? Itu panggilan jiwaku tuh ternyata buat hal lain, bukan buat jadi menteri luar negeri. Mungkin bisa jadi menteri pemberdayaan wanita di masa depan. Okay, so don't ever be sad about what happened in your life, girl. Jurusan kamu nggak cocok, it's okay. Me too. I don't think that jurusanku tuh cocok. Ngomongin politik luar negeri buat apa coba? Hah? Tapi ternyata dari situ aku belajar bahwa setiap orang punya perspektif berbeda-beda, punya cara pikir beda-beda, dan punya perjalanan yang beda-beda, dan itu seiring berjalannya waktu. Girl, I know that you are like 13 years old younger than me. That's why kamu masih belum punya consciousness yang seperti aku. But it's okay, it's good kamu udah punya temen kayak aku yang jauh lebih tua dari kamu. Itu akan membantu teman-teman untuk punya point of view kayak dia, gitu ya. Oke, ini bukan kemana-mana. Aku juga punya temen yang usianya 40, 50 pun aku punya. Kenapa? Karena aku pengen tahu gimana sih kebijaksanaan mereka. Karena mereka pasti udah up and down-nya life itu udah ngerasain banget. So, being 20, semester 5, it's a good thing and it's your journey, oke? Hai Pusmeong, aku melihat kan. Sorry, distracted. And satu lagi, kakak sering ngerasa bingung karena terlalu memikirkan hal yang sebenarnya nggak harus dipikirkan. Oke. Right now, what I want you to do, Kak Hemas, adalah pikirin gimana caranya nyelesain kuliah kamu itu. Oke? You are not a quitter. Girl, kalian semua yang di sini bukan pecundang. Kalian tuh pemenang. Selesaiin itu. Selesaikan. Oke, and after that, kamu akan tahu kamu harus kemana. Selesaikan. Oke, it's just another 2 semesters, right? 6, 7, skripsi, kelar. Kelarin. And be prepared of other thing that will come. Dan satu lagi, yang paling harus kakak ingat adalah don't ever compare yourself with anyone else's, okay? Don't ever compare yourself with anyone else's. Kalau teman-teman di sini yang masih kuliah ngerasa, Kak, aku salah jurusan nih. Nah, teman-teman yang udah nikah banyak yang salah jodoh juga kok. Tapi apakah itu membuat hidup kita berhenti? No! No, girls. Life is too beautiful to be sad about. Okay, that's why kita ketemu di sini. Karena kita mau happy bareng-bareng. Right? Okay? Thumbs up. Thank you ya Kak Hemas for Oke, your Kak. question. Ya, semangat, 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 semangat. Oke? Semangat. Another 2 semester and Jadi, you can do it. ya Kak. Jadi nggak usah terlalu mikir masa depan tuh harus kayak gimana ya Kak ya. Karena aku juga belum selesai. Yang penting selesaiin dulu yang sekarang gitu. Tenang, itu present moment. Makanya kita harus ada di present moment. Ya. Aku aja nggak pernah mikir. Aku kalau ditanyain orang sebenarnya gini loh. Kamu mau jadi apa 10 tahun lagi? Hah? Jadi bahagia aja. I don't want to force myself. Apalagi kita wanita imut, feminine. Yang kalau makin kita keras sama diri kita sendiri, makin kehidupan kita itu keras ke kita. Jadi kita jangan keras sama diri sendiri, oke? Be soft to yourself. Okay, girls?
Okay, so I think that's all for today's class. Okay, it's been an hour ya, karena ini udah aku naikin plannya, jadi kita nggak ketendang, nggak kaget, jadi aku bisa pamitan. And I'm so happy that today we catch up each other here. Pesertanya banyak juga. Aku rasa yang kemarin-kemarin tuh pesertanya cuma kayak kurang dari 100 itu karena ini limit ya, limit. Nah, ini kita bisa lebih dari 100. So, are you ready for next volume of this session? It will be about digital platforms or digital tools to enhance our career growth or our personal development. Which will be really good. Okay, are you ready? Ready. Yay, I got a lot of Ready. Sure, I can't Thank you for wait. sharing. My pleasure, dear. I cannot wait to meet you on another session, which is the volume 2. Oke, so buat teman-teman yang telat dan mungkin pengen lihat recordingnya, nanti aku akan taruh di link, but to be honest, you have to like make some investment or purchase it on the link ID. Aku akan usahakan secepat mungkin, and also PowerPoint-nya tadi juga. Okay, so thank you all for today. Have a nice weekend. We just started our weekend greatly, okay, with full of love and full of courage, and I am sure that our life will be great ahead also. So have a beautiful weekend, everyone. Bye bye. Bye. Thank you. Bye. Selalu imut selalu cantik selalu. Thank you so Thank you, much. Kak. Bye bye. I will Selalu end. selalu. Yeah, I will end the meeting, girls. Okay. Bye. Bye.